Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Toskom kembali menggelar webinar yang topik sore hari ini agak spesial ya, agak domestik itu, yaitu terkait dengan komunikasi keluarga. Tentunya dalam konteks kita berupaya untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya ide awal ini sederhana. Ketika beberapa waktu yang lalu saya mendengar keluhan orang tua, ini gimana kapan menanyakan kapan ini kampus sekolah itu bisa dimulai, karena nampaknya ada kejenuhan, baik bagi anaknya itu sendiri maupun mungkin orang tuanya itu sendiri. Sehingga orang tuanya juga berharap anaknya segera bisa masuk sekolah atau kuliah, terlebih-lebih yang dari luar kota. Ini menjadi sebuah tanda tanya juga ya. Dulu kalau ketika kuliah, orang tua rindu, kangen ya, lama nggak ketemu, ini ketemu baru 4 bulan ya, itu rasanya ingin segera beraktivitas, untuk segera diminta untuk beraktivitas kembali. Ada masalah apa sebenarnya dalam hubungan orang tua dengan anak? Dan dalam konteks ini adalah tentu terkait dengan komunikasi dalam keluarga. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, persoalan komunikasi ya dalam hal relasi antara orang tua dan anak ya, dalam berbagai literatur, dalam berbagai riset, survei, itu menunjukkan peran yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Karena bisa meningkatkan kemandirian, menjadi anggota sosial yang bertanggung jawab, berhasil dalam karier. Kalau kita baca sukses story, biografi orang-orang yang sukses, itu salah satu faktor utamanya adalah mereka itu memiliki relationship yang sangat bagus, terutama dengan keluarganya. Dalam bahasa lain adalah persoalan komunikasi dalam keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga menjaga kesehatan komunikasi itu sama pentingnya dengan isu-isu yang terkait apa yang sedang menjadi pembicaraan atau masalah baik lokal, nasional maupun global. Cuma kadang orang kurang begitu memperhatikan aspek kesehatan komunikasi dalam keluarga. Nah, oleh karena itu sore hari ini topik ini sengaja diangkat oleh Toskom, terutama untuk bahan refleksi di masa pandemi ini, di mana interaksi antara orang tua dan anak dalam frekuensi yang sangat tinggi dan juga dalam intensitas yang sangat tinggi. Bagaimana agar itu memberikan impact yang positif. Kemudian bagaimana kita akan melihat Islam memberikan arahan, Islam memberikan pedoman di dalam komunikasi keluarga ini. Nah, sebelum itu kita akan melihat tren kita sebagai keluarga ya, khususnya
Tapi kalau ada yang belum berkeluarga, anggap ini persiapan menuju berkeluarga. Keluarga kita ini sekarang berada pada satu tren, satu kecenderungan, ya, keluarga masyarakat informasi. Ini kita itu sekarang berada pada tren keluarga masyarakat informasi. Coba perhatikan, adakah di antara anggota keluarga kita yang sudah cukup dewasa tidak memegang HP, handphone? Saya yakin tidak ada. Penetrasi penggunaan handphone, penetrasi penggunaan internet di Indonesia usianya semakin menurun. Artinya semakin pendek, semakin rendah. Kita lihat jangankan anak SD, anak-anak TK sekarang itu sudah dipegangi handphone. Akibatnya apa? Interaksi dengan media di antara anggota keluarga lebih intens dibandingkan dengan interaksi komunikasi secara langsung antar anggota keluarga. Ini karena kita berada pada gelombang reformasi ketiga, yaitu masyarakat informasi. Bahkan dari reformasi gelombang ketiga ini kita ada beberapa fase. Kemarin kita kenal dengan istilah 4.0, 5.0. Nah, nanti itu bagian dari gelombang-gelombang di masyarakat informasi. Sebelumnya, masyarakat kita itu adalah masyarakat pertanian. Maka ujung tombak penghidupan adalah pertanian, sektor pertanian. Bergerak maju ke sektor industri, pabrik, ya, industri. Nah, sekarang masuk ke era yang namanya masyarakat informasi. Nah, di masyarakat informasi itu sendiri, ya, ada beberapa fase, ya. Yang paling tidak saya ambil ada 3 fase. Pertama, fase internet era awal itu adalah era connectivity. Ya, menyambungkan, kita berinteraksi, mulai ada booming internet. Kemudian internet bergerak ya ke era web. Ya, kita tahu ada mulai web, ada e-commerce itu sudah mulai muncul dan sekarang sudah mulai menunjukkan kemapanannya dan bergerak ke era cloud yang memanfaatkan dunia virtual yang kemudian menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung. Seperti kita sore hari ini. Biasanya Toskom rajin keliling kemana-mana, ke beberapa kota, ya, hampir seluruh kota besar di Indonesia sudah pernah dikunjungi, ya, oleh Toskom. Nah, karena kebetulan ada pandemi ini, kita menggunakan virtual seminar atau yang sering dikenal dengan web seminar, webinar, ya. Nah, hubungan antar keluarga itu mulai tadi ada kejenuhan di dalam, sementara sebenarnya perkuliahan, sekolah itu sudah menggunakan era virtual services. Nah, terjadi kegamangan, terjadi kegagapan,
dalam keluarga atau rumah tangga. Ini era sekarang ini ya, era sekarang. Nah, ternyata kita juga dihadapkan kepada problem komunikasi, terutama adalah kalau komunikasi dalam keluarga itu yang utama adalah komunikasi interpersonal, face to face communication. Sehingga dalam pola relasi komunikasi interpersonal dalam keluarga itu pengaruh komunikator, pengaruh orang tua, nanti akan saya sampaikan ada banyak referensi yang menunjukkan begitu kuat di dalam pembentukan karakter anak di era-era berikutnya. Nah, riset juga menunjukkan orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang sukses. Tadi saya sampaikan, silakan baca biografi orang-orang yang sukses. Kalau Anda baca biografinya, sejarah riwayat kehidupannya, ya, salah satu kata kuncinya adalah keberhasilan seseorang itu karena dia memiliki interpersonal communication yang baik. Dari mana kemampuan interpersonal communication ini diperoleh? Ya, dari komunikasi ketika masa kanak-kanak, masa remaja, dia dalam keluarganya. Nah, oleh karena itu, orang yang memiliki interpersonal communication skill yang baik, yang bagus, disebutnya sebagai orang yang memiliki prestasi yang besar dan memiliki karakter kemanusiaan yang kokoh. Karena memang faktanya adalah orang-orang yang sukses itu salah satu faktor utamanya adalah memiliki keterampilan komunikasi interpersonal khususnya, dan itu diperolehnya melalui komunikasi di dalam keluarga. Ini prolognya, ya, prolognya. Nah, tetapi kan persoalannya kita sering mendengar dan juga menjumpai, mengalami problema komunikasi di dalam keluarga, ya. Hubungan orang tua dan anak kadang tidak seindah yang dibayangkan. Ada kalanya itu adalah anak yang takut kepada orang tua, ya, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kemauannya, untuk menyampaikan perasaannya, ya, takut dimarahi, ya. Atau sebaliknya juga yang terjadi justru sebaliknya. Orang tua, apakah itu ayah, apakah itu ibu, justru takut berkomunikasi kepada anaknya. Mau menasihati takut tersinggung, takut marah. Akhirnya apa yang terjadi? Adalah saling membiarkan. Nah, kalau terjadi gejala saling membiarkan, itu adalah satu problema komunikasi yang bila dibiarkan akan bisa berakibat atau berdampak lebih lanjut. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati,
Saya ingin juga nanti kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak mau bertanya, mau menginterupsi, silakan ya. Jadi tidak usah ada sesi khusus ya kalau ya tidak memungkinkan, tetapi ibu dan bapak-bapak bisa langsung saja kasih kode ya ke host, nanti akan memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi problem komunikasi itu kadang ada rasa takut di dalam keluarga atau juga malu, malu. Kenapa seseorang, anak terutama, malu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya? Karena mungkin berdasarkan pengalamannya, ketika si anak itu menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu dianggap salah, sesuatu itu dianggap tidak biasa, dan dalam itu kemudian merasa dipermalukan di depan publik, di depan anggota keluarga yang lain, sehingga anggota keluarga ada itu semua saling mempermalukan, maka bisa berimplikasi lebih jauh anak itu menjadi tidak atau segan atau malu untuk menyampaikan perasaannya, pikirannya. Karena, wah nanti kalau saya ngomong ternyata keliru, dan ketika keliru saya ditertawain oleh semua orang, ya, merasa malu, bisa menimbulkan rasa malu. Diam, itu problem yang ketiga, diam. Pernahkah ibu dan bapak-bapak mengalami anak kita itu tidak mau berkomunikasi, baik dengan ayahnya atau dengan ibunya, dalam waktu yang lama? Orang tua takut untuk menasihati, anak juga diam, sehingga seolah-olah hubungan anak dan orang tua meskipun dalam satu rumah seperti orang lain yang tidak saling bertegur sapa. Anak asik dengan dunianya sendiri, orang tua asik dengan dunianya sendiri, dan keasikannya itu adalah kediamannya, menjadikan dia diam, tidak berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain itu karena ada faktor penyebab psikologis yang lain, apakah itu takut, malu, marah, itu adalah menjadi sebuah penyakit dalam komunikasi keluarga. Sering juga kita menjumpai atau kita bahkan mengalami keengganan. Nah itu problem komunikasi dalam keluarga. Saya yakin setiap kita pernah mengalami ini, baik ketika dulu sebagai anak atau sekarang sebagai orang tua mengalami problem komunikasi. Nah, oleh karena itu sekarang diperlukan bagaimana adalah komunikasi keluarga yang sehat. Jadi saya bicara tentang kesehatan komunikasi. Mari kita jaga kesehatan komunikasi kita itu sama seperti kita menjaga kesehatan badan kita. Ya. Badan kita itu kalau mengalami demam, itu kalau kita periksa ke dokter, itu tunggu sampai 3 hari, nanti kalau 3 hari belum sembuh, datang lagi ya. Apalagi ini musim pandemi nih, kalau mengalami demam, ya harus dicermati demam. Nah,
Komunikasi yang sakit itu juga sering menyebabkan kedemaman komunikasi. Apa ciri kedemaman komunikasi? Itu adalah ketika terjadi tadi kediaman, terjadi keengganan, terjadi ketakutan, terjadi apa tadi itu malu untuk berinteraksi, itu adalah bagian dari gejala-gejala demam komunikasi. Yang harus kita antisipasi, kalau itu lebih dari 3 hari, maka akan bertambah penyakit komunikasi itu. Kalau nggak percaya dicoba. Coba. Bapak atau Ibu mencoba tidak berkomunikasi 3 hari. Kuat apa enggak? Kalau yang sehat nggak kuat. Nggak kuat. Tapi kalau ada orang yang mampu diam berlama-lama, ada sesuatu yang sakit. Maka harus segera diatasi. Jangan dibiarkan demam komunikasi ini berkembang menjadi penyakit komunikasi yang pada ujungnya adalah menjadi penyakit hati atau penyakit mental. Cegah. Nah, karena berbagai riset ya, komunikasi yang sehat itu memberikan dampak positif yang sangat besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau masing-masing pihak terbuka untuk komunikasi. Masalah tidak akan bisa terselesaikan manakala salah satu pihak, apalagi kedua-duanya, kedua belah pihak menutup untuk berkomunikasi. Apalagi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bahwa komunikasi ini antara suami istri, terutama tambah dengan anak-anak, tidak boleh terputus. Bahkan kalau terputus, ya terputus, dan terputusnya itu menjurus ke arah terputusnya hubungan suami istri, karena yang bersangkutan tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung, maka dituntunkan untuk menunjuk wakilnya untuk saling berkomunikasi. Jadi misalkan ada keluarga A, keluarga B, atau A sebagai suami, B sebagai istri, ada masalah berkomunikasi, yang dua A dan B ini tidak bisa lagi mau ngomong secara langsung, karena tadi ada egonya, ada takutnya, ada malunya, ada enggan tadi karena faktor ego, maka dituntunkan untuk menunjuk wakil dari A dan wakil dari B untuk mempertemukan, untuk berkomunikasi. Jadi selama masih ada komunikasi, insya Allah setiap masalah itu bisa diselesaikan. Fakta menunjukkan keterbukaan informasi atau keterbukaan komunikasi menjadi salah satu cara penyelesaian masalah. Yang kedua, komunikasi yang sehat itu mendorong kemandirian. Terlebih-lebih komunikasi dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Baik pertumbuhan era awal maupun pertumbuhan era tengah, yaitu remaja. Jadi hati-hati kita berkomunikasi dengan anak, ya. Nanti akan kita singgung beberapa
pola-pola komunikasi dalam keluarga, jangan sampai justru komunikasi yang terjadi dalam keluarga itu mematikan kemandirian anak dan menciptakan ketergantungan. Bagaimana caranya? Maka hal-hal yang positif itulah yang terus untuk dikembangkan. Tadi jangan sampai ada muncul rasa takut, anak harus dididik untuk berani mengungkapkan pendapatnya walaupun pendapat itu salah. Dan ketika pendapat salah, jangan pernah dipermalukan di depan publik. Baik itu publik itu bisa saudara-saudaranya, bisa teman ayahnya, teman ibunya, dan saudara-saudara yang lain. Karena itu akan membangun sebuah kemandirian. Yang ketiga, komunikasi yang sehat itu akan membangun sebuah hubungan sosial yang baik. Sosial yang baik. Banyak atau kadang terjadi hubungan saudara, ya toh, saudara itu bermasalah, ya, karena faktor komunikasinya, ya, komunikasinya. Sehingga komunikasi di dalam keluarga antar kakak dan adik, antara ayah, ibu, suami, istri, itu bagaimana supaya tetap terjadi sebuah hubungan sosial, bukan hanya ketika di masing-masing anak ini masih dalam asuhan satu rumah, tapi nanti terbangun kelak ketika mereka masing-masing sudah mandiri, hubungan sosial keluarga itu tetap terbangun secara erat. Karena kadang yang terjadi adalah justru sebaliknya. Kita sering mendengar ungkapan di masyarakat kita, oh dia itu sebenarnya bukan apa-apa dengan saya atau dengan kita. Nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga. Tetapi hubungan sosialnya itu lebih baik daripada saudara. Tetapi juga kita mendengar, kadang juga menyaksikan, orang yang memiliki hubungan darah yang dekat, keluarga yang dekat, tetapi hubungan sosialnya bertolak belakang, bertolak belakang. Ini fakta di masyarakat. Nah, oleh karena itu komunikasi keluarga itu menjadi sangat penting untuk menjaga agar sampai kapanpun hubungan sosial dalam keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, itu tetap dalam hubungan sosial yang baik. Dari mana mulainya? Itu adalah lagi-lagi keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai komunikasi di dalam hubungan sosial. Fakta lain menunjukkan, ini yang saya tampilkan ini saya ambil dari beberapa jurnal ya, jadi hasil riset. Cuma saya tidak mencantumkan sumbernya karena ini bukan bukan naskahnya, tapi ini PowerPoint-nya. Fakta lain menunjukkan bahwa berdasarkan hasil kajian, anak-anak yang prestasinya baik, kalau anak sekolah itu ya prestasi akademiknya yang baik, sampai pada tahap prestasi akademik yang baik. Kalau kita runtut, karena di rumahnya memiliki
hubungan komunikasi yang baik. Jadi ada pengaruhnya. Nah, bagaimana mau belajar dengan baik di rumah kalau situasi di rumahnya tidak menyenangkan. Tapi kalau di rumah itu anak didukung, dimotivasi, dan itu dengan nanti apa yang disebut dengan beberapa tip komunikasi keluarga, itu akan mendukung prestasi belajar dan prestasi akademiknya. Nah, ini yang kelima, yang penting ini juga adalah komunikasi keluarga yang sehat itu akan membantu seseorang kelak menemukan identitas dirinya. Sebab apa? Sebab identitas dirinya itu dia peroleh dalam interaksi di keluarga. Jadi untuk menemukan siapa dirinya, apa potensinya, apa bakatnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dia sudah peroleh, dia sudah pahami dalam interaksi di keluarganya. Sehingga pada saatnya nanti dia sudah menemukan jati dirinya. Oh, saya itu punya kelebihan di bidang satu, saya punya kelemahan di bidang ini. Bagaimana orang itu harus hidup bersikap kepada orang tua, kepada lingkungan, dan yang lebih utama adalah terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membangun sebuah konsep identitas diri. Sehingga dengan demikian, Ibu dan Bapak-Bapak, saudara-saudara, komunikasi keluarga yang sehat itu menjadi impian kita bersama. Menjadi sesuatu yang mahal, ya, mahal. Menjadi barang mewah yang kita harus perolehnya. Tapi kadang-kadang kita menganggap sepele. Dan untuk itu bagaimana kiat atau bagaimana tipsnya nanti saya akan masuk di ke komunikasi keluarga. Ini dikaitan dengan perlu tentang arti pentingnya komunikasi keluarga yang sehat. Ternyata pengaruhnya sangat besar sekali.